Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'aliyyul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah takziah yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Difatarakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena angkata mawiring apa ulingan untuk hadirin dalam dayun rumi angkata belok untuk iriwan Allah taala melalui hadirin kita dalam acara malam takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, ini Ibu almarhum Nurul binti Matta memari hadirin kita kami insyaallah angkai mencaji pada gara-gara sesina keluarga almarhum kutubaru Beloi boleh yang lebih teman barang kuleng kaki cenongan yang kita mari kita sama-sama kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhumah, kita niatkan pahalanya ditujukan kepada almarhumah memuari nasabari surah Al-Fatihah yang kiri-kiri ini angkai mencaji palomolomor dalam kok buruna dan dia memuari dan pengangi dosa dan atas salana waktu untuk dari Allah Ta'ala ala hazihi niyati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi al-Fatihah. Iya kan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa sesungguhnya kematian itu setiap jiwa-jiwa itu za'iqatul maut, pasti dirasakan namanya kematian. Sinina anu manapas anu makinyawa pasti narasakan mana ngira rasanya amatin. Termasuk ya alina almarhumah ya. Angkane Allah nasalaiki tentu ide yang kana salai ditaja mana gili rata. Karena pada tuh sini dari nomor arisata. Makanya itu dia nak ditajamnya lewat kalimat bahasa Pak. Nah kalau sadar mencoba nak kalau telina nasabah dega agak ayat ya kulalan nak kurangin rampe maka deh sinina tu malah saya pasti mati atau sinina tu mencoba pasti mati ya kulalan nak kurangin yang kena rampe Allah Ta'ala maka demi kullu nafsin za'iqatul sinina anu makanya nak pandak pasti narasakan riasanya mati. Nah lima kona lalu Bapak Ibu sekalian mencaji aguru lawik kemana ya roh sila surat tak yang kemat diuliki baik angkai macu muruk nayari gamalolo malah satu lagi na malasa mencaji aguru mana ridi maka dia nabita kafa bil mauti wa'iza mamada ini ya otomatis mencaji aguru papangaja lawik kemana iya upah kulingi femen ajak pana ditajam ni ada tamalasa kalau sadar lo tadi melok makasian napa melok masih dekat ajak pana ditajam ada tamakala macofi napa lo mati dulu makasian nasabak Allah Ta'ala rilalan aku rangi dek na jamin ni maka dia fana mati tayo na kumalasa yari gama cuy mega mua sila sulatan malu ni sultan al masaki ne to para mati
Sebaliknya cila nama dia ke kotulele jope dulu tiba-tiba tapa dekat. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang ke kalau lenda kurangi kullu nafsin dha'iqatul maut. Sini na teman makinya mana pasti rasa. Sekarang kaneki Bapak Ibu sekalian. Pada saya lihat tak manyaw maki. Kenapa saya oke? Berarti harus setiap saat, setiap waktu tungkek waktu mesti harus sedikit. Mesti harus sedikit. Nah sebab makanya mungkin makanya Allah Ta'ala sini makanya pasti narasakan dirasanya mati. Nah, yang nara masalah nak kada pamrut ta Umar bin Khattab ya guru memang ni mati sebelum dia pun mati tengah-tengah mutu qabla anta mutu. Guru memang ni mati. Iya. Betul ada ajab pui. Iya. Ajab pui maka dekat kau dia berarti nama mati tak pui. Saat ini lo mati, kita yang mulanya fana dan mati tidak bisa karena itu hanya kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kada lo kama guru mati. Iya, lo kasih mati. Tidak bisa. Allah yang memberikan itu Bapak Ibu sekalian. Allah yang berkehendak kuasa terhadap hal itu. Nah, ia perlu dia jatuh maka dipikir rencana atau mak guru mati melalui rasa yang Allah berikan kepada kita. Di mana mesti kita harus tahu itu? Itu dalam diri kita sendiri karena kita yang punya rasa. Bagaimana merasakan itu? Iya. Kita tahu. Allah tanya kita di dalam Al-Quran, fa'ayna tazhabun, bagaimana kita jokai? Kita mau kemana ini semuanya? Tentu jawabannya juga di dalam Al-Quran. Allah jawab sendiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ika maya boleh koki di Allah Ta'ala, andrengnya memang matoki di sudi Allah Ta'ala. Sering sekali saya sampaikan, bagaimana kita belajar kembali kepada Allah. Metode kembali kepada Allah itu melalui rasa. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini memang sangat susah kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah. Narik kodek tu mak pijepur Allah Taala memang susah untuk mak guru yang mati. Nih kia dek na lima pijepur Allah Taala dan mundur dek. Napa tu mak pijepur ini realita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nih gini gitu mak pijepur dan enak pasti najab puto ini puan. Jadi fakta jepulan Allah Ta'ala dia namanya susah, tidak susah. Ia engkau susah fakta jepulan ini. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Fikir bicara tentang fakta jepulan ini. Iya. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa la tasihhul ibadah ya, illa bima'rifatil ma'bud. Den sabab kasihan nasi ditau sangadinna angkafi mapijeppu to angkewe makasihan. Hati-hati dengan hadis ini Bapak Ibu sekalian. Den sabab kasihan nasi ditau rigo angkana den pijeppu to angke makasihan. Gurune lisu di Allah Ta'ala itu lebih banyak kita belajar pada saat kita sholat. Maka dia Allah Ta'ala kalau nak kurang lebih innani anallah majapuna iya nafung Allah Ta'ala la ilaha illa ana dega ga puas sangat dinaya coba agak betul na ada nafung Allah Ta'ala nak pejapuannya alena ya Allah nak pengkaparenta maka dah fa'budani. Jadi ribuan dia apa tu makas yang mestinya makai jepugi ni kami lo risi irkasiani. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Yang mana nang kaparenta makai akasiyah kalau dia pura pinape jepuang alinas. Nanti Allah setelah memperkenalkan dirinya. Iya. Makanya itu dalam hadis Rasulullah bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mulana agama apa jepul dari Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Sama lagi engkau perintah Allah Ta'ala wa aqimis
sholata li zikri, fatatoni sampajani untuk mengerangi kak. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira nareko angka sewa-sewa dek nang kata itai, dek nang kata seni, dek nang digambar kaki, tiba-tiba maka dekat engerangi saya boleh mengerangi. Nah, misalnya Lena kalau ngaji Pak Imam, dia nak kata siluntuk kak tengerangi siapa ini? Kira-kira tuh mau mengerangi sebab dia dulu mengerangi magi dia malah kata siluntuk ya bukan lata ala kurki kasih luntuk dan nggak suruh kita mengerangi dia kan tidak Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena ketemunya kita dengan Allah itu bukan dalam ranah penglihatan mata kasar itu, tapi dalam ranah rasa, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui tajallinya Allah dalam diri manusia. Agar bisa tajalli nafanya tanah alena pengalah ta'ala lori tauhid. Jadi pengalah ta'ala al insanu sirri nayyaru patawi rahasiaku wa anasirruhu nayyana rahasiana. Berarti ini yang rupa tahu. Coba Bapak Ibu sekalian, al insanu sirri nayyaru patawi rahasiaku. Jadi ini rupa rahasia apa? Wah nasirhu, nah iya rahasia. Apa kau bicara? Makanya itu pertanyaan yang muncul sekarang. Agama pun Allah Taala mesti dengaran. Agama pun Allah Taala mesti dengaran. Tentu yang pertama adalah zatnya, yang kedua sifatnya, yang ketiga nama-namanya asal-asalnya, yang keempat pangkal kena. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Niki yang rasanya Allah Ta'ala. Maka dia yang Allah Ta'ala kalau dalam hadis aja sangat udahnya al insanu sirri iya rupa tawis rahasiaku, berarti sana Allah Ta'ala nafat tajalli irin rahasia yang kena taruh di rupa tawis. Nah, lalu kemudian setelah itu Allah Ta'ala nafat tajalli sifat-sifatnya lauri roh atau nyawanya manusia. Yang ketiga nafat tajalli ia rupa asal-asal Allah Ta'ala lauri atina rupa tahu. Yang keempat nafat tajalli pantau kenal Allah Ta'ala lauri pantau kenal rupa tahu. Nafat nyata ya. Makanya itu cara untuk mematikan diri sebetulnya dengan supaya menyamai di sepak. Kau dewa lagi contoh macam itu tua mati. Tadi saya loh ini. Iya 5. Walaki contoh di 5. Supaya mas gampang ini Pak. Maka jadi kita mau taraki ini. Taraki itu kuliah apa kilo yasa. Engkau matu tanazul kuliah yasa noro di awal. Iya. Di fal lahiran nih anu batinnya. Itu taraki namanya. Iya. Ya Pak membatinkan yang lahir. Maka dekat dendar hukum Allah Ta'ala dapat tajalli pantau kena di rupa tahu. Engkau kak maka iya waye agakku makai jariku. Iya kan? Jariku boleh tegi perintahnya nah sehingga wakai ya agak perintah jariku untuk makai ya hati. Maka itu hati kan alena kuasa, alena raja. Sini nih kalau di perintah kemana tuh? Alena kita. Nah, ini. Jadi nyatanya ya Pak pantaukan jadi kusi tengah ya perintah politiku, maka yang berkuasa pada saat itu sebetulnya bukan ini tangan saya ya, tapi nyatanya adalah pantaukan atiku ya ati napi wadi ma perintah nareko manyawaki angka faroh ya fa namu loy denul mak kelo ma perintah kita nareko degagaro mate gitu nggak bisa. Maka nyatanya ya fangkau atiku si tengah adalah fangkau roh saya. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Ia rohaniku nyawaku ye. Naulet engkau katu nakarna angkai yang napatalle alena pengalat Allah melalui sir rahasia. Iya engkau nataruh kulalena rupa tahu. Itu sir, berarti sir ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang berbuat, bukan roh saya, tapi sir Allah. Pangkau karena ya sir rahasia itu sebetulnya adalah
pangkau kena ya sae. Jadi ni gaman nyata si tengen na mapangkau ke. Jariku ga ya rega ye. Zakna pun Allah Ta'ala. Yang menyatakan sama dengan Allah Ta'ala melalui jariku. Ada contohnya. Saya tanya lagi Pak Ibu sekalian. Agak tamat kita. Agak tamat bicara. Agak tamat mereka telinga. Maaf lah itu mah tenang kamu tengok katanya mau nak kada culin lah. Angka matang ada dengan kita. Pak mati nih. Iku mati dia agak ada. Nyawa. Roh. Ya roh nyawa berarti kan. Nafahtu fihi min ruhi. Sininna sifat-sifat nafah Allah Ta'ala nafah tajalli rinyawana rupatanya roh itu ada sifatnya Allah Ta'ala. Mak kita mak bicara marikalina basar sama mutakallim alimun ilmun paisa makelo kemudian kuasa hidup tegi menurut Allah sifat Allah Ta'ala dalam roh manusia. Yang mana tidak kita nasabah angka nyawa angka nyamata yang mana tidak bicara nasabah angka nyawa ngapatan sifatnya Allah Ta'ala dalam roh kita mak bicara sifatnya itu Allah Ta'ala apa itu stas Allah Ta'ala itu boleh? Bukan. Coba saya tanyakan samakah ini dengan ini? Kan beda tapi tidak bisa dipisah antara ini dengan ini karena ini tidak bisa berbuat tanpa ini. Iya. Dalam Al-Quran, ya, tidaklah kalian ma ramaita id ramaita, walakinallaha rama. Tidaklah kalian melempar jika kalian melempar, melainkan yang melempar itu adalah Allah. Maka perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam Al-Quran disebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Forna Allah Ta'ala pancaji ko nanya sirina anu figo. Ya ko mapejepu ya Bapak Ibu sekalian, ya ko dia jepu insyaallah dia dulu sila dia dulu pigo teja. Kenapa? Karena selalunya kembali kepada Allah. Makanya di saat kita duduk di sini, selama kita masih duduk mengaku diri kita yang duduk, 1 jam kita duduk di sini, 1 jam kita berdosa. Keras ini. Kenapa? Karena Allah masih yang melihat kita duduk. Padahal yang duduk sebetulnya siapa? Ini Bapak. Makanya saya bilang tadi, cara untuk kembali kepada Allah, semua yang kita lakukan sesungguhnya tak mampu kita lakukan tanpa kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali Allah yang menghendakinya. Jadi selama kita masih merasa diri kita yang melihat, diri kita yang mendengar, diri kita yang hidup, berarti kita belum bisa kembali kepada Allah Bapak Ibu sekalian, belajar kembali kepada Allah. Tapi selama kita menganggap bahwa yang hidup itu, yang bicara itu, yang mendengar itu, ya, yang melihat itu adalah hakikatnya Allah melalui manusia ini. Nah, itulah sebabnya Nabi mengatakan batal pandangannya seseorang selama yang dilihatnya itu adalah terkecoh pada pandangan mata kasarnya. Sering saya contohkan di masjid kita ini, dulu saya beri pengajian dan mungkin banyak jemaah di sini sering dengar saya. Sering saya contohkan Bapak Ibu sekalian, sangatlah buta kita ketika kita melihat songkok warna hitam yang kita lihat hanya songkok warna hitam. Sangat buta mata kita, mata rasa kita, bukan mata kepala kita. Ya, mata kepala itu hanya melihat, tapi yang menanggapi adalah mata batin. Di saat kita melihat sorban warna hijau, yang kita lihat hanya sorban warna hijau, yang kita lihat hanya jas warna hitam. Ini Bapak Ibu sekalian, saya tanya ke semua, coba apa yang saya pegang ini yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu lihat? Songkok warna ini sorban warna hijau, ini jas warna hitam. Padahal di saat kita melihat songkok atau jas atau sorban warna hijau, bukankah sebetulnya kita melihat kain? Di saat kita melihat sorban warna
kain warna hijau, songkok warna hitam atau jas warna hitam, bukankah sebetulnya kita melihat benang? Di saat kita melihat benang, bukankah sebetulnya kita melihat kapas? Jadi hakikatnya seluruh yang warna-warni ini dan berbagai macam bentuk, baik itu jas, songkok, dan sorban, hakikatnya kan hanya satu, yaitu kapas. Hanya kapas yang tampil sebagai songkok warna hitam, kapas yang tampil sebagai sorban warna hijau, dan kapas yang tampil sebagai jas yang warna hitam. Yang hakikat yang mana? Yang kapas. Yang ini hanyalah tajallinya kapas itu. Allah mentajallikan dirinya melalui alam raya ini dan mentajallikan kesempurnaan dirinya melalui diri manusia. Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah bisa dipahami? Sudah dipahami? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang lain, yang ayat yang satu, laibun wala, permainan dan sendagura sandiwara. Kehidupan dunia ini adalah permainan. Yang kita lihat tembok warna keren, padahal hakikatnya hanya satu di situ, tanah. Di dalam ada batu yang tanah yang menjadi batu. Di dalamnya ada pasir dari tanah juga. Di dalamnya ada semen dari tanah juga. Hakikatnya kan itu. Yang makanya itu saya bilang, kenapa kita tidak bisa melihat itu? Karena yang kita percayai hanya yang dilihat oleh mata kepala kita, yang pada hakikatnya mengecoh kita. Yang mesti harus tahu itu hakikatnya adalah mata rasa kita, batin kita, Bapak Ibu sekalian. Berarti contoh kami menyamangi, supaya menyamangi, ya, menyamangi dipaham. Anggap ini kaca, gelas yang terbuat dari kaca. Utalade itu nasi sih ditahu dari komitai gelas, natanya kaca kita. Nah, mita ki gelas, tanya kaca kita. Pak Dewi sekolah kima bicara rugi maka itu mita kaca natanya kaca kita. Jadi Pak bahasa Indonesia sangat mudah buta seseorang ketika dia melihat kaca gelas yang dilihat hanya kaca. Apa gelas? Bukan kaca. Nah, sekarang anggap ini gelas tadi, saya pecahkan, saya hancurkan. Maka yang Bapak lihat itu, Bapak Ibu lihat, apakah sudah melihat gelas itu? Yang Bapak Ibu lihat ketika saya pecahkan, hancurkan ini, pasti yang Bapak Ibu lihat apa? Kaca. Oleh sebab itu, untuk tahu hakikat diri kita, hancurkan semua ego-ego yang ada pada diri kita, sifat-sifat yang ada pada diri kita. Kalau kita yang merasa diri kita hidup, bukan kita yang hidup, hanya dihidupkan. Kalau kita masih merasa diri kita yang berbicara, kalau masih kita merasa diri kita yang, makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang paham ini, apa yang diperbuatnya itu, maka dia selalu mengatakan bahwa sesungguhnya yang berbuat itu bukan saya, tapi Allah yang memberi, kekuatan Allah yang memberikan aku untuk berbuat seperti itu. Maka pada hakikatnya sifatnya Allah yang ditajallikan pada diri saya, nama-namanya Allah tajallikan pada diri saya. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, orang dalam hadis, orang yang mampu menyembunyikan amalnya, itulah hakikatnya amal yang berkekalan dengan wal baqiyatus shalihat inda rabbihim. Inilah yang akan beramal salihati inda rabbihim. Inilah orang yang berkekalan amalannya, Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi selama kita masih menganggap diri kita, berarti kita belum bermakrifat kepada Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, kita bangun di subuh hari, tengah malam, siapa yang bangunkan kita? Alarm. Iya, pola foto gitu. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar kan di situ disebutkan, iya, wallahu yatawaffal anfus. Allah Ta'ala, Allah yang membunuh jiwa-jiwa itu, tapi ada juga jiwa yang yumsik, nak ketening Allah Ta'ala natari di nafal Yesus, sehingga kata mati indro materui. Tapi ada yang yursil, dikirim kembali sehingga dia hidup. Maka di saat dia hidup, pada saat dia bangun dari tidurnya, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sinin nafat puji nafuni kung Allah Ta'ala yang kepato gak rimun rikuraku dan napa mati. Muraki mati lututin rota. Itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata harus tentu foto ki. Ternyata harus foto ki. Buktinya bersama kita foto larang dia perangin pun mata rugi mati bro. Padahal kita dia sama foto.
saat kita sholat, Bapak Ibu sekalian, ngangkat tangan saja, ya, Allahu Akbar, disitulah kita dituntut untuk berpasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Selama kita masih menganggap diri kita yang mengangkat tangan itu, yang mengucapkan kata-kata itu, Bapak Ibu sekalian, berarti masih ada ego kita di situ. Selama ego itu masih ada, maka kita tidak bisa lenyap. Selama kita tidak bisa lenyap, maka kita tidak bisa mati. Iya, dalam artian syariat. Nah, ini. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat-sholat kita selama ini selalu kita mengeluh dalam sholat? Lampai potong pun kok ini. Kita bisa di menu doang. Lampai masih kiri. Nah, sebab lagi masih kita di situ. Tapi selama itu kita kembalikan kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan fana terhadap Allah. Ketika kita lenyap fana terhadap Allah, maka muncullah al-baqa'u billah. Apa yang disebut dengan al-baqa'u billah? Berkekalan dengan Allah. Berkekalan dengan Allah berarti berjumpa dengan Allah. Di saat berjumpa dengan Allah, masih perlukah kita mencari Allah di situ? Tidak perlu. Makanya itu orang yang paham seperti ini pasti dia akan diam. Iya, pasti diam. Tidak bisa berkata-kata. Pasti dinikmati sholatnya. Apa itu nikmat? Tidak bisa kita ceritakan yang disebut dengan nikmat begini, tidak. Iya. Coba saya narik kok Kak Tandri saya lebih pak. Sedikit menyamang. Agak saya nyaman. Dulu cerita. Dia dulu cerita. Pokoknya nyaman. Dinikmati pak. Maka rumah pak biasa nyaman yang pokoknya tidak ada. Pokoknya mama kok gimana sama Maya? Kita rasa begitu juga Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Apa tahu nggak menuai? Nah, ini kamu perlu macam gitu deh. Kamu perlu macam gitu deh. Sila ada movie rumah patung, rumah patung. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Oleh sebab itu, ya, yang disebut dengan rasa, ya, tidak bisa kita cerita. Ya. Saya umpamakan mungkin rasakan yang namanya jeruk. Bagaimana merasakan jeruk? Harus makan tuh. Makan jeruk. Bagaimana memakan jeruk? Harus dikupas kulitnya. Iya. Tidak mungkin kita bisa memakan jeruk sebelum kita mengupas kulitnya. Tidak mungkin kita merasakan rasanya jeruk sebelum kita memakannya. Maka mengupas kulitnya itu adalah syariat. Ya. Kulitnya itu syariat. Maka muncullah isinya. Isinya itu setelah kita kupas, itulah tarekat. Kalau mau merasakan hakikatnya, maka makan. Itulah hakikatnya ketika kita makan. Rasanya itulah yang disebut dengan ma'rifat. Maka jangan bermakrifat kalau belum bagus syariatnya. Pada cengi jolok syariat. Ngapa tiba-tiba lo bermakrifat mapi jolok? Tidak bisa. Bahaya. Apa mapi jolok kibaru? Tuh ini. Asa bisa na sampayan yang peringaran. Berarti itu maki kita sampayan. Pada cengi minda peringarannya. Kayaknya biasa na mapi jolok peringaran di sana sampayannya. Tidak bisa juga, nah sebab tidak mungkin juga ia kemudian ke kita kalau badai ngerangi wajah dia namun kita masa dekat mesti harus minum videolo. Itulah syariatnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh sebab itu, ya, dalam sholat kita dianjurkan untuk kembali kepada Allah. Itu mestinya kita harus perbaiki dulu niat-niat kita dalam sholat. Untuk apa kita sholat? Jangan-jangan sholat kita selama ini ya yang kita cari adalah pahala. Jangan-jangan sholat kita selama ini yang kita iming-iming surga. Mari kita masuk saja Ibu. Hah? Mari kita sempajan. Kalau kita masuk surga, mari kita masuk saja. Kalau kita merenakan atau lo untuk pelan itu. Selama kamu bilang tak masuk surga atau masuk apa, yang masuk surga niat tujuan hanya efek. Biasa. Saya kasih contoh. Saya kesini Bapak Ibu sekalian diundang ceramah. Kalau saya kesini datang ceramah hanya untuk dapat isi amplop, akan ada saatnya pasti saya kecewa. Dia rampel loh nanti abang mau isi nanti jalan. Ya kalau kakak punya hanya untuk isi amplop,
mulai matu li suka manu kono koka si ko togir na laka cakap dulu tona mata ko tona mabila toba majatuh pula lagi mapatta dan lain sebagainya wani toba. Kenapa? Karena yang saya mau itu isinya itu yang ada dikasih kayak itu si ko togir na laka, pasti saya kecewa. Tapi kalau saya kesini Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih, alhamdulillah saya diundang. Hadis Nabi khairun nasi anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia lebih banyak manfaatnya terhadap manusia. Ada sedikit Allah titipkan ilmunya kepada saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmunya Allah melalui diri saya, untuk saya bagi-bagi kepada ibu bapak sekalian. Alhamdulillah, saya sudah puas. Ya kali suka paling aku takut karena kunci nggak tahu ya tanneru tujuan. Siagi di sana datang persoalkan lagi tujuan aku selesai ini. Amplop itu adalah pahala. Isi amplop itu adalah surganya. Jadi efek dari ibadah kita itu nanti ada surga. Tapi tujuan ibadah kita bukan itu. Lillahi ta'ala. Kita bisa sholat, ngangkat tangan. Siapa yang memberikan kekuatan itu? Allah. Iya kan? Kekuatannya Allah yang dipinjamkan kepada kita. Siapa yang punya kekuatan? Allah. Yang dipinjamkan kepada kita. Lalu kita kembalikan kepada Allah melalui ketika kita bisanya mengangkat tangan, bisanya ruku dan sujud, itu semuanya pinjaman-pinjaman Allah yang diberikan kepada kita. Maka saya tanya ke semua, pantaskah kita meminta sesuatu yang ketika kita dipinjamkan lalu dikembalikan kepada si pemiliknya, minta balasan? Ya rodale ini ke pendapat ibu. Pengalan tahu kan? Nafindra ini lagi bang, loki palisu melalui celengannya. Pantas kira-kira meloki apalang, hari ka apalang kuang, hari nggak suruga. Kinya numpe mangnya. Uri windra motorota, upali sungai ki femang. Pas upali sungai ki tabe talan ni femang motorota. Tegi pakai majana pur windra motorota. Pantas kira-kira kita. Kalau bahasanya buyara sih itu terlalu keras. Kurang ajar kita ini kalau minta pahala. Ya, dari kebaikan yang kita lakukan. Bukankah itu adalah pinjaman-pinjaman Allah yang kita kembalikan? Iya, kalau bahasanya biar ras itu. Dulu saya ikuti pengajiannya itu di beberapa tempat ketika beliau datang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita lakukan selama ini? Sebetulnya pasrahkan saja segalanya kepada Allah. Kembalikan saja semuanya. Kita sholat, kembalikan semua kepada Allah. Makanya di saat sholat kita itu, ya tidak pernah mengiming-iming sesuatu. Kenapa sholat-sholat kita ini selalu terdikte oleh nafsu kita, sehingga kita tidak bisa naik ke langit, tidak bisa tembus sampai ke melewati Sidratul Muntaha? Karena yang selama ini sholat-sholat kita adalah sholat-sholat bumi Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Selama ini kita beribadah hanya ini yang lain, sehingga apa yang terjadi dalam sholat kita yang terputar itu adalah otak. Allahu Akbar, cawe tahun baru di kota gacale no kulit tiwiri di kembali balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ada nak tiwiri nak balik aja cale ina lovile. Di situ semua alam-alam pikiran kita. Sampai di saat kita sholat pun ketika panjang bacaannya Pak Imam, semua apa yang di hadapan kita dibaca. Oh ya ampun, itu masih dekat. Untuk lampiran Bapak pun Pak Imam, capu, ya roh di papan pengumuman ke mana baca. Lampir Bapak pun Pak Imam. Kita mengeluh. Kenapa? Karena kita didikte beribadah oleh nafsu kita. Nafsu itu adalah ego dari diri kita. Tapi coba, wala tamutunna illa wa antum, serahkan sepenuhnya kepada Allah, pasti akan terasa nikmat. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, ma'rifat itu mengantarkan kita, maktijab itu mengantarkan kita untuk bermusyahadah, menyaksikan Allah. Bermusyahadah itu menyaksikan Allah, mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah. Bertemu liqa dengan Allah itu mengantarkan kita untuk bermesraan, merasakan zauq, rasa rindu, cinta, bermesraan, berkeluh di hadapan Allah, bermanja-manja di hadapan Allah. Maka disitulah muncul nikmat. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, beban-beban berat yang seperti gunung itu atau gunung jibal akan ringan berterbangan seperti kafas kal ihnil manfus. Kenapa? Karena kita beribadah bukan karena didikte oleh ego dan nafsu kita. Kita beribadah hanya didikte semata-mata karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, maka ibadah itu kita nikmati. Semakin panjang kita sholat, semakin enak rasanya. Semakin panjang kita berzikir, semakin nikmat rasanya. Semakin panjang doa-doa kita, semakin syahdu rasanya. Sehingga seakan-akan kita tidak akan berhenti berdoa, tidak akan berhenti berzikir, tidak pernah akan berhenti sholat. Kenapa? Karena ada nikmat di balik daripada itu Bapak Ibu sekalian.
Caranya bagaimana? Simpelnya begini. Kan belajar mati itu dalam sholat, ya. Caranya bagaimana? Ketika kita sholat, wajah kita itu menghadap kemana? Muka kita kan menghadap ke tempat sujud, tapi dada, anggota badan kita menghadap kemana? Ke Ka'bah, kiblat. Iya. Jadi ingat, ini tempat ini yang sujud ini, muka kita menghadap ke tempat sujud. Makanya kan Imam Syafi'i mengatakan, ya makruh sholatnya orang yang sedikit-sedikit berdiri begini-begini, cede-cede majeli-jeli. Bahkan di situ disebutkan, ya maka pedungi. Tapi ada juga orang menikmati sholatnya dalam keadaan memejamkan mata. Allahu Akbar. Kita juga tidak bisa, karena beda-beda seseorang menikmati sholat itu. Dada, anggota badan kita menghadap ke Ka'bah atau kiblat, Bapak Ibu sekalian. Sementara akal pikiran kita ini mengontrol apa yang dibaca oleh mulut kita, apa yang didengar oleh telinga kita, hati menghadap kepada Allah. Lalu di situ nikmat muncul, di situ nikmati, di situ. Itu saja yang dilakukan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak akan pernah selalu bertanya-bertanya, tetik siaga nih, di penetama loro, tetik siaga nih, di penetama asara. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bu sekalian, itu sesungguhnya pertanyaan dari langit yang membelah, ya, bumi, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan begini itu pertanyaan surgawi. Dia membaca tangan, masih sakit. Kenapa? Kita rindu kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya minta kepada keikhlasan kita semuanya, ya, untuk kembali kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhumah Ibu Nurul binti Matta, memuarai surah Al-Fatihah kiri-kirinya, insyaallah mencagi palong-palong merlalu keburukna, dan dia tidak dampang di sini dosa ini atas salam dari tunatu andrene turungi pamasina Allah Ta'ala. Ala hazini ati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Nurul binti Matta syai'illahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta'ala wa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.